Shalom, selamat malam kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi lewat Rema, Renungan Malam, program Rehat Majelis Gereja Jemaat Tamalate untuk menjangkaukan pelayanan firman ke dalam kediaman dan kehidupan jemaat di manapun Anda berada. Kali ini kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman-Nya. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Untuk edisi Rabu 24 Februari 2021, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Jika semua sudah siap, mari kita siapkan diri kita, hati kita untuk menyambut firman Tuhan, dan kita berdoa. Allah yang kuasa, sang pemilik kehidupan kami, syukur dan pujian kami naikkan di hadirat Tuhan malam ini, karena sungguh oleh kemurahan dan kasih Tuhanlah kami telah dimungkinkan menikmati hidup anugerah Tuhan sehari kami lewati sebagaimana hari-hari sebelumnya, dan di dalamnya kami menikmati pula berkat-berkat Tuhan. Malam hari ini sebelum kami melepaskan keletihan kami rindu menikmati hadirat Tuhan dalam rangka kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi dan menguasai hati dan pikiran kami, agar melalui pembacaan, pendengaran, dan perenungan firman Tuhan, iman kami semakin dikuatkan untuk menghadapi segala kemungkinan kehidupan yang menjadi ujian dan cobaan bagi hidup kami di sini. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan demikian. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis,
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya mengatakan amin. Kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, topik renungan kita untuk malam ini uji coba. Mendengar kata uji coba, mungkin ada yang pernah mengingat masa lalunya. Mungkin ada yang pernah melewati ujian atau cobaan. Katakanlah misalkan seseorang yang mencari lapangan pekerjaan, lalu kemudian dia diterima di suatu tempat kantor ataukah perusahaan. Sebelum sepenuhnya menjadi orang yang dipekerjakan, dia melewati berbagai ujian atau cobaan. ASN misalkan, atau karyawan-karyawan di sebuah perusahaan. Untuk memperoleh seorang pekerja yang diharapkan dan dibutuhkan di situ, dia harus melalui ujian dan cobaan. Tahapan demi tahapan, dari waktu ke waktu, itu dilalui. Dan lalu kemudian, kalau dia berhasil melewati ujian dan cobaan itu, maka dia kemudian berlanjut untuk melakukannya. Juga dalam pekerjaan pelayanan dalam ladang Tuhan, para gembala, para pendeta melewati tahapan-tahapan seperti itu. Kekasih-kekasih Tuhan, jangankan para pekerja-pekerja baik di pemerintah maupun di swasta, baik pelayan-pelayan dalam lingkup pelayanan dan pemberitaan firman. Dalam pembacaan kita saat ini, Yesus, Sang Maha Guru, Tuhan dan Juru Selamat, pun dalam keberadaannya melewati ujian dan cobaan sebagai manusia seutuhnya. Melewati proses uji coba sebelum pada akhirnya ia terjun langsung dalam medan pelayanan. Sebagai Sang Mesias. Setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka Roh Allah membawa dan menuntun Yesus ke padang gurun. Dan di sana Yesus menjalani persiapan dirinya, menjalani masa-masa persiapan dirinya untuk terjun dalam misi penyelamatan dunia. 40 hari, 40 malam Yesus berpuasa tanpa makan dan minum. 3 kali setelah semua selesai, 40 hari, 40 malam berlalu, Yesus tanpa makan dan tanpa minum, maka si pencoba datang. Dalam pembacaan kita dikatakan 3 kali. Pertama, Yesus diuji, dicobai oleh si pencoba
dalam melihat Yesus, kondisi Yesus yang lapar. Yesus ditantang dengan kebutuhan jasmani, makanan. Tetapi Yesus lebih melakukan dan memfokuskan semua keberadaannya, pikirannya, perasaannya, dan segenap semangatnya untuk melihat pada Bapa sumber segala berkat, bukan pada bentuk berkat secara kelihatan. Yesus memusatkan perhatiannya pada misi yang harus diembannya. Ketaatannya kepada Sang Bapa yang mengutusnya. Yang kedua, Yesus dicoba soal kedudukan atau tahta. Banyak orang yang kadang mengincar posisi, jabatan, kedudukan, tahta dalam hidupnya. Pada bagian ini justru Yesus juga sangat tegas menggertak iblis. Sehingga iblis tidak sanggup untuk menjebaknya. Lalu yang ketiga, Yesus dicobai soal harta, soal kekayaan, soal kepemilikan. Iblis mengatakan semua akan kuberikan kepadamu. Seakan-akan bahwa iblis yang punya semuanya. Sehingga Yesus tidak perlu untuk berlelah-lelah untuk harus bagaimana melakukan misinya untuk menyelamatkan dunia. Semua akan iblis berikan jikalau Yesus menyembah, tunduk kepadanya. Tetapi lagi-lagi Yesus tetap komitmen pada misinya, tujuannya datang ke dunia. Komitmennya bahwa atas apapun yang ada di dalam dunia ini, hanya Allah saja yang harus disembah. Karena itu Yesus mengatakan, karena ada tertulis, sesungguhnya hanya kepada Allah harus engkau tunduk. Hanya pada Allah harus disembah. Kekasih-kekasih Tuhan, selama hidup kita di dunia ini, kita ibarat berada pada sebuah padang gurun di mana kualitas iman kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai ujian dan cobaan. Mungkin banyak di antara kita yang pernah menghadapi dan sudah melewati masa-masa itu. Tentu kita tidak akan berbangga bahwa kita sudah melewatinya. Karena kita harus tahu bahwa iblis berusaha bagaimana untuk kemudian kita tersandung dan jatuh dan gagal mengikut Yesus. Karena itu fokus kita hanya kepada Allah. Fokus hidup kita hanya kepada Sang Bapa, sumber segala berkat. Tidak kepada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan fisik semata. Tidak hanya berkaitan dengan soal seakan-akan kita mencari popularitas diri, kedudukan, kehormatan. Tidak, bukan itu yang harus dicari. Bukan soal untuk memiliki segala-galanya. Karena kita percaya, kita tahu hanya Allah yang empunya semua itu. Kehormatan, sumber segala kehidupan, dan Allah di atas segala-gala
dalam kehidupan ini. Oleh karena itu pusatkan dan fokuskan hidup kita kepada Sang Pemilik hidup. Ujian dan cobaan yang menghampiri kita, yang diperhadapkan pada kita, yang menantang kita, jangan sampai membuat kita tersandung dan jatuh. Tapi bagaimana kita harus menyikapinya supaya kita kuat untuk menghadapi segala tipu muslihat si jahat. Percayalah bahwa tuntunan Allah dalam rohnya, kita akan terus berjalan bersama dengan Yesus menghadapi segala ujian dan cobaan itu, supaya kita menjadi orang yang berkemenangan dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Sebelum kita mengakhiri semuanya ini, mari kita berdoa, berserah diri pada Tuhan. Kembali kami menghadap hadirat Tuhan yang kudus, menaikkan syukur dan pujian kami karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami boleh alami sejenak waktu membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, dalam kami menikmati suasana hadirat Tuhan malam hari ini. Berkenan Tuhan memberkati firman ini, meteraikan di dalam hati sanubari kami, agar menjadi rema bagi kami untuk terus menjadi pegangan hidup kami, pedoman hidup kami, dan bahkan kekuatan kami dalam mengarungi hidup anugerah Tuhan ini untuk menghadapi berbagai ujian dan cobaan dunia yang sering menghampiri kami, yang diperhadapkan bagi kami di dalam tengah-tengah kehidupan ini. Sungguh Tuhan, tiada kemampuan bagi kami untuk mengatasi semua ujian dan cobaan itu secara sendiri. Kami mohon Roh Kuduslah yang akan terus menopang kami, mengiring perjalanan hidup kami, dan mengajarkan bagi kami bagaimana kami harus menghadapi segala tipu muslihat iblis yang terus berusaha memisahkan kami dari kasih Allah dalam Kristus. Kami percaya bahwa tuntunan Roh lah yang memampukan kami, dan kuasa Tuhanlah yang melingkupi kami untuk kami dapat kuat menghadapi segala ujian dan cobaan, sehingga kami dapat berkemenangan. Malam ini Tuhan, kami juga terus berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dalam berbagai kehidupan mereka, dalam berbagai situasi dan keadaan mereka. Mungkin masih banyak di antara mereka yang sedang dalam pergumulan karena kelemahan tubuh. Oh Tuhan, berkenanlah kiranya meneguhkan iman mereka bahwa cobaan dan ujian itu sungguh bukan berasal dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, dan Tuhan tidak pernah dicobai oleh siapapun. Kami berharap dalam kuasa dan tuntunan Tuhan, kekuatan dianugerahkan bagi yang sakit untuk beroleh kepulihan di dalam Tuhan. Yang berduka semoga dihibur dan dikuatkan. Yang dalam rasa putus asa semoga terus diberi pengharapan yang pasti bahwa Tuhanlah sumber kehidupan jasmani dan rohani, sumber segala kehormatan dan keagungan. Karena itu seluruh kehidupan ini hanya patut diarahkan pada kuasa dan kehendak Tuhan semata. Ya Tuhan, juga malam ini kami bersyukur bersama dengan
kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate jika ada di antara mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan atau ulang tahun kelahiran. Semoga dengan sukacita mereka menyambut hari-hari yang spesial untuk mereka. Sungguh di dalamnya mereka bersyukur bahwa pertambahan usia kelahiran dan usia pernikahan yang di dalamnya kebahagiaan dinikmati adalah anugerah dari Tuhan. Ya Tuhan, juga kami terus berdoa memohon petunjuk dan pertolongan Tuhan untuk kehidupan yang akan kami hadapi hari esok. Dalam berbagai situasi dan keadaan yang tidak menentu masa kini, berbagai persoalan yang kami hadapi di tengah-tengah masih maraknya pandemi COVID-19, saat-saat sekarang ini juga sedang dalam situasi menghadapi curah hujan yang rentan akan mengakibatkan banjir di mana-mana. Oh Tuhan, peliharakanlah kehidupan kami dalam menghadapi semuanya. Kami mohon kuasa Tuhan terus melingkupi kami, karena kuasa Tuhanlah yang menjangkau kami dimanapun kami berada. Sehingga dalam menghadapi segala situasi dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak menentu ini, kami semua dikuatkan dalam menjalani segala-galanya. Kami berdoa memohon pimpinan Tuhan bagi segenap jemaat Tuhan yang Tuhan pakai di berbagai tempat untuk menjadi pelayan-pelayan sosial dalam bersinergi dengan beberapa organisasi-organisasi, lembaga layanan sosial masyarakat maupun dari pemerintah yang terus berupaya untuk mengatasi persoalan bangsa ini. Tuhan berkenan memberkati. Semoga kemanapun dan dimanapun mereka mengemban misi yang mulia itu, sungguh Tuhan dipermuliakan. Kami mohon pimpinan Tuhan dalam tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan untuk mencanangkan program-program pelayanan yang telah kami rencanakan bersama. Berkenan Tuhan memberkati para majelis gereja, para pengurus organisasi intergerejawi, para tim atau panitia-panitia yang dibentuk dalam jemaat, untuk terus bergandengan tangan bersama-sama mewujudkan kehendak Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang kami rencanakan. Dan semoga semua itu berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan jemaat Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan semata. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi kehidupan jemaat-jemaat Tuhan dalam berbagai situasi dan keadaan ketika mereka berjauhan dengan keluarga mereka, orang tua mereka, orang tua dan sanak saudara kami, anak cucu kami, dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa tuntunan dan kasih Tuhanlah yang akan membuat kami hidup selalu dalam keadaan yang penuh damai sejahtera, dengan penuh selamat sentosa. Dan suatu ketika nanti Tuhan dapat memperjumpakan semua itu dalam suasana penuh damai sejahtera, penuh selamat sentosa, dan Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan, kami berserah dalam kuasa dan tuntunan Tuhan untuk kami beristirahat malam ini. Semoga kuasa Tuhan melingkupi kami sehingga esok pagi oleh kehendak Tuhan pula kami dibangunkan dengan semangat yang baru, kekuatan dan kesehatan yang baru dari Tuhan. Ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan kami yang datang berseru, mengucap syukur, memohon semua ini hanya di dalam Kristus Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, demikianlah program Rehata Majelis Gereja Jemaat Tamalate malam ini untuk menjangkaukan pelayanan dalam kehidupan keluarga-keluarga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Sebelum saya undur diri, izinkan saya bersama dengan tim multimedia mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua, kebersamaan kita dalam menikmati hadirat Tuhan malam ini dalam program Rehat edisi Rabu 24 Februari 2021. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua, dan Tuhan memberkati.